Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Setelah sukses menekan kerjasama dengan Desa Surodadi beberapa waktu lalu, kini Universitas Semarang kembali menunjukkan komitmennya pada masyarakat Desa Surodadi. Dalam acara pengajian umum sedekah bumi yang dihadiri langsung Rektor USM Dr. Supari STMT. Universitas Semarang kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kehadiran langsung Rektor USM Dr. Supari STMT dalam acara pengajian umum sedekah bumi atau Apitan Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak baru-baru ini. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara perguruan tinggi dan desa binaan dalam pelestarian budaya serta pembangunan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Dr. Supari STMT mengungkap pihak USM dan pemerintah Desa Surodadi telah resmi menandatangani kesepakatan kerjasama sebagai langkah konkret mempererat hubungan dan membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Sementara itu, Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin turut mengapresiasi kegiatan tersebut serta menekankan pentingnya pelestarian budaya sebagai warisan leluhur. Yang nguri-nguri budaya memang harus kita jalani, kita kan ya memang ditinggali para pinesepuh, para pendiri daerah, terus salah satunya adalah Wali Songo itu meninggalkan kebudayaan untuk kita sebagai generasinya, ya memang kita harus wajib menguri-nguri. Itu salah satu ciri khas lokal kita harus budaya kita lestarikan. Gitu. Pemkab Demak setiap ada momen ataupun kita memperingati hari jadi ataupun hari-hari kebudayaan kita wujudkan dengan menguri-nguri ataupun menampilkan budaya kita. Kepala Desa Surodadi Agus Supriyanto mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk syukur dengan pelestarian budaya dan penghormatan kepada para leluhur. Sedekah bumi kita mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama kita bersedekah kepada bumi, yang mana bumi juga makhluk Tuhan yang memang benar-benar bumi itu kita belajar dari bumi itu sangat mengalah mas, mengalah diinjak-injak juga mengalah tapi juga kita juga takut nanti kita juga mati dikubur sama bumi kan, makanya kita sama bumi sama memohon maaf dan juga bersedekah bumi ini artinya apa yang menjadi potensi atau pendapatan dari masyarakat sini itu kita sedekahkan. Termasuk kita alhamdulillah desa kita sekarang sudah membaik. Sebelumnya, USM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menekan kerjasama dengan Desa Surodadi yang difokuskan pada pengembangan desa binaan tentang desa wisata kawasan pesisir meliputi sinergi energi terbarukan, konservasi, dan ekonomi lokal pada 10 Januari 2025 lalu. KSR USM sukses menggelar pelatihan pertolongan pertama melalui tema First Aid for Life. Dengan diadakannya pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari jika terjadi bencana maupun insiden di lingkungan sekitarnya. Korps Sukarela atau KSR Universitas Semarang menggelar pelatihan pertolongan pertama bertema First Aid for Life yang diikuti oleh perwakilan lebih 50 sekolah, organisasi mahasiswa, dan mahasiswa USM. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta berupa keterampilan dasar pertolongan pertama yang penting dalam situasi darurat. Perwakilan PMI Kota Semarang Endang Pujiastuti menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan ini. Menurutnya pelatihan pertolongan pertama penting dimiliki semua kalangan di masyarakat. Wakil Pengurus PMI Kota Semarang sangat mengapresiasi sekali dengan adanya kegiatan ini, berarti mendukung kegiatan Palang Merah khususnya menambah keterampilan pada SDM PMI khususnya PMR dan KSR. Pelatihan pertolongan pertama ini sebenarnya bagi seluruh umat manusia ini sangat penting.
Karena minimal dengan mengikuti pelatihan atau mempunyai keterampilan tentang pertolongan pertama, berarti dia bisa menolong diri sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa juga membantu keluarganya apabila keluarganya membutuhkan. Terus untuk masyarakat secara umum, sehingga keterampilan pertolongan pertama ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, dalam membantu kepada semua masyarakat. Sementara itu, pembina KSR Hari Setiawan mengungkapkan bahwa pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa, baik untuk mahasiswa maupun siswa SMA SMK yang hadir. Dalam hal ini, peran KSR dalam penanganan situasi darurat seperti bencana dan insiden di kampus menjadi sangat penting. Dalam penyelenggaraan ini, pelatihan pertolongan pertama, saya sangat mendukung sekali ya, selaku pembina, sangat mendukung sekali karena memang pelatihan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa maupun juga siswa SMK, SMA yang hadir pada pagi hari ini untuk membekali mereka ya, supaya mempunyai kompetensi untuk melakukan pertolongan pertama. Misal nanti ada kejadian di jalan, di sekolah, atau dimanapun juga. Keterbatasan fisik bukanlah suatu alasan untuk bermimpi dan berkarya. Reva dan Hussein, difabel yang membuktikan bahwa semangat berkreativitas mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan yang luar biasa. Peran mereka dalam film Asa Luar Biasa menginspirasi banyak orang dan membuka mata dunia arti ketangguhan yang sesungguhnya. Dengan dukungan dari Yayasan P3A Yogasmara dan band The Harvest, mereka mendapat ruang untuk mengembangkan dan mengkreasikan bakat dan minatnya. Salah satunya adalah Reva, anggota P3A Jateng yang menyukai public speaking. Hal ini membuktikan bahwa mereka layak dan diberi kesempatan untuk tampil. Ini juga menjadi langkah hebat dari perjalanan mereka. Hanya itu, banyak sekali bakat lain yang dimiliki anak autis level dewasa lainnya yang ditampilkan melalui pertunjukan musik dan juga menjadi bintang film pendek yang memotivasi. Saya Krisya Reva Agusta, saya adalah disabilitas autisme yang mental, usia saya 27 tahun ya, mewakili P3A Yogasmara. Cukup antusias sekali Mbak, karena sangat disukai oleh teman-teman siswa SMK Negeri 4 Semarang ini. Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan produknya. Mas Tris, seorang sutradara yang meng-capture dan menggali cerita lebih dalam tentang dunia anak autis level dewasa, serta menghadirkan film Asa Luar Biasa, menyampaikan harapannya agar dari film ini menjadi media edukasi dan kesadaran sosial bagi masyarakat umum. Nah, ini film dokumenter ya, film ini memang film yang saya cut langsung dari mereka, realitas nyata gitu ya, seharian hidup para penyandang autis ini, 4 keluarga yang saya ikuti kesehariannya, dan kemudian saya rekam dan menjadi sebuah satu rangkaian cerita. Nah, tidak menyangka ternyata film ini memang relate untuk anak-anak, remaja gitu ya, untuk mereka bisa mengetahui dunia autism gitu dan bagaimana bersikap, berpihak dan juga hidup berdampingan dengan mereka. Hussein yang juga menyukai musik itu hingga akhirnya dapat menciptakan lagu sendiri di bandnya sekarang yaitu The Harvest. Ia berpesan agar masyarakat menggali lebih dalam betapa hebatnya anak-anak berkebutuhan khusus. Dari awal TK sampai sekarang ini ya musik dari awal gitu. Berarti jadi penyanyi, gitar gitu ya? Musisi. Gue terinspirasi pencipta lagu sih. Buat teman-teman anak-anak difabel dan non-difabel, mudah-mudahan dengan adanya film Asa Luar Biasa ini, kebetulan saya juga difabel autis juga, harus bisa membuka perspektif. Mudah-mudahan dengan film ini mereka akan benar-benar sadar, lebih menerima anak-anak autis. Aku kan membuktikan yang ku mampu. Tidak seperti biasanya, hari buruh diperingati dengan menggelar aksi demo, namun justru Serikat Pekerja Kereta Api SPKA DPD 4 Semarang mengadakan aksi kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang.
Kegiatan positif ini dilakukan Serikat Pekerja Kereta Api SPKA DPD 4 Semarang di perlintasan sebidang Jalan Hasanuddin Semarang. Sejumlah pekerja ini mengingatkan kembali kepada pengendara yang akan melintas di perlintasan untuk mentaati peraturan dan tidak menerobos saat palang pintu KA sudah tertutup. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap pentingnya keselamatan diri dan orang lain dan paham akan ancaman bahaya jika beraktivitas di lingkungan jalur rel kereta api. Kegiatan ini turut diikuti jajaran Dinas Perhubungan Kota Semarang dan anggota Polsek Semarang Utara. Kehadiran mereka merupakan simbol keselamatan di perlintasan merupakan tanggung jawab bersama. Lebih lanjut, Ketua SPKA DPD 4 Semarang Rimbawan Setiadi menegaskan, momentum May Day tahun ini dimanfaatkan sebagai ajang menyuarakan misi besar keselamatan, mengingat di perlintasan sebidang masih menjadi titik rawan kecelakaan. Wujud tanda kecintaan kami kepada masyarakat dan juga strategi untuk mengajak teman-teman ataupun masyarakat untuk lebih tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada, mendukung keselamatan lalu lintas, yaitu masyarakat, penumpang kereta api dan juga pekerja KAI di dalamnya. Dan juga secara konsisten kami ingin menyampaikan pesan-pesan kepada pemerintah bahwasanya semangat kami SPKA Serikat Pekerja Kereta Api mengingatkan kepada pemerintah untuk kita komitmen dalam hal perlintasan harus dijaga ketat atau memang harus ditutup jika bisa membahayakan. Sementara Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang Franoto Wibowo menambahkan, aksi ini sebagai wujud kepedulian perusahaan PT KAI terhadap keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api. Di wilayah Daob 4 Semarang terdapat 372 perlintasan dengan jumlah perlintasan sebidang dijaga sebanyak 203. Perlintasan sebidang tidak dijaga 139 perlintasan dan perlintasan underpass sebanyak 30 perlintasan. Tahun 2024 ada 26 kejadian kecelakaan di perlintasan di mana 14 meninggal dunia. Dan di tahun 2025 ini sampai dengan tanggal 30 April itu ada 6 kejadian yang menyebabkan 4 korban meninggal. Kami tidak ingin ada lagi masyarakat ataupun dari pihak kereta api sendiri yang menjadi korban. Maka dari itu kami selalu melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin di perlintasan sebidang. Berdasarkan data tahun 2024 tercatat 26 kecelakaan di perlintasan sebidang yang menyebabkan 14 orang meninggal, 5 luka berat dan 14 luka ringan. Sedangkan 2025 hingga 30 April 2025 tercatat 6 kecelakaan di perlintasan sebidang yang menyebabkan 4 meninggal, 1 luka berat dan 1 luka ringan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Blora terus meluas. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Blora ditambah. Dari 8 dapur akan bertambah lagi 3 pada minggu depan. 1 dari 8 dapur SPPG itu berada di Kelurahan Tegal Gunung, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Sudah berjalan selama 2 minggu belakangan, saat ini sudah melayani 2.250 porsi. Dan Dim 0721 Blora Letkol INF Agung Cahyono meninjau lokasi dapur SPPG tersebut. Dalam tinjauan itu menurutnya semua berjalan dengan lancar. Hari ini dilaksanakan peninjauan di dapur SPPG Tegal Gunung. Ini sudah running yang kedua minggu. Minggu depan sudah maksimal 3.108. Dari hasil peninjauan itu, semua operasional berjalan lancar sesuai dengan standar yang diterapkan sehingga tak ada kendala. Menurutnya sejauh ini sudah ada 8 dapur SPPG. Hari ini selain meninjau di Tegal Gunung, pihaknya juga mengunjungi SPPG di Medang. Di Medang baru melayani 1.000 karena baru running minggu ini. Per dapur SPPG ini maksimal 3.000-an. Selain meninjau dapur, pihaknya juga meninjau sampai ke sekolah untuk memastikan tak ada siswa yang tidak menerima. Setiap dapur sasarannya meliputi TK, SD, SMP, dan SMA di sekitar wilayah. Peninjauan pengawasan di SPPG di Tegal Gunung, Pak ya. Mitra mana? Mitra Mandri, Tribuka Nusantara. Ini baru running kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ini masih bertahap, jadi kurang lebih hariannya kurang lebih 2.000-an porsi, Pak ya. 2.050 ya, nanti minggu depan sudah
optimal ataupun maksimal ke batas 3.100 berapa? 3.108 porsi. Jadi yang dilayani penerima manfaat sekitar TK, SD, SMP maupun SMA di seputaran di sini di Tegal Gunung. Jadi ini SPPG ke-7 kami yang sudah running. Harapannya nanti bisa setiap kecamatan ada dapur yang melayani makan bergizi ini untuk anak-anak. Hasil peninjauan gimana, Dan? Hasil peninjauan memang cukup bagus, operasional sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi memang dari mitra maupun dari SPPG sendiri selalu berkoordinasi untuk kegiatan operasional sehingga tidak ada hambatan maupun kendala sampai 2 minggu running ini. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Blora, Artika Dianita menjelaskan, pihaknya terus menambah jumlah dapur SPPG. Minggu depan akan ada 3 tambahan lagi. Untuk di Blora saat ini ada 8 dapur, minggu depan tambah 3 lagi, di Banjarjo, Sambong, dan Karangjati. Total penerima manfaat makan bergizi gratis di Kabupaten Blora saat ini mencapai 19.970. Target dapur yang ada di Blora, sementara kita yang sudah running ada 8 dapur. Minggu depan kita insya Allah akan menambah 3 dapur lagi. Lokasinya ada di mana itu? Banjarjo 1, Sambong, sama di Karangjati. Ini diambil per kecamatan satu dulu atau seperti apa ini? Ya, sementara kita memilihnya atau yang mitra yang memang siap itu kebetulan ada yang dari luar kabupaten, luar kecamatan Blora. Jadi makanya kita untuk yang Banjarjo sama Sambong kita dulu. Seorang komplotan pencuri sepeda motor yang telah beraksi di 8 lokasi berbeda berhasil dibekuk aparat kepolisian Kudus, Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti 2 sepeda motor hasil curian. AMY 28 tahun warga asal Gerobokan ini diamankan aparat kepolisian Kudus, Jawa Tengah setelah diketahui melakukan aksi pencurian di 8 tempat berbeda di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam aksinya tersangka AMY dibantu 2 orang temannya yang kini masih DPO. Modus operasi pelaku yakni memanfaatkan kelengahan korban, terutama saat kunci masih menempel pada sepeda motor. Motor hasil curian dijual tersangka melalui media sosial. Dari pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian, helm, serta 2 unit sepeda motor hasil curian dan sebagai sarana melakukan aksi pencurian. Modus dari pelaku yaitu pelaku berkeliling untuk mencari di rumah-rumah korban sepeda motor yang kuncinya masih menempel. Melakukan aksinya, tersangka ini dibantu oleh temannya yang saat ini masih DPO. Dari kejadian tersebut, tim Resmob Polres Kudus berhasil mengamankan pelaku, 1 orang pelaku beserta barang bukti 2 unit sepeda motor. Yang pertama digunakan sebagai sarana, yang kedua merupakan hasil dari kejahatan. Terhadap pelaku kita kenakan pasal 362 KUH pidana dengan ancaman maksimal hukuman 5 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, pelaku ini sudah melakukan aksi pencurian di wilayah Kudus mulai dari bulan Januari sampai Maret sebanyak 7 kali. Dan saat ini tim kami masih melakukan proses pengembangan guna menemukan bukti-bukti atau sepeda motor yang merupakan hasil curian di TKP mereka. Untuk yang DPO-nya itu dari Sragen. Saat ini masih dalam proses pencarian atau pengejaran dari tim Resmob. Inisial pelaku dan usia Anda? Untuk pelaku inisial ARY, usia 28 tahun. Dari hasil interogasi juga tidak hanya melakukan pencurian di Kudus, tapi di wilayah kabupaten lainnya. Ini pemain lama juga dan atau memang baru ini? Belum. Ini juga pemain lama, merupakan komplotan, sehingga tim kami masih melakukan terus pengembangan terkait kelompok ini. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.
Dari Kudus, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, dari skeptis hingga ketagihan, seorang warga Los Angeles mendirikan klub nirlaba yang menaungi sesama perempuan pengendara motor gede. Tak sekedar rekreasi, hobi bermotor meningkatkan kepercayaan diri dan memberdayakan anggota yang mayoritas adalah perempuan keturunan Hispanik dan diantaranya datang dari kemiskinan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak les mengendarai motor gede 15 tahun lalu, Lydia Reyes selalu merasakan kebebasan tersendiri. Honestly, I thought it was a joke because I never saw myself riding, especially because I'm super short and I could never reach the floor on a regular bike. So when I got there, they had little bikes. They had like smaller bikes, and I was able to reach on my tippy toes. After I got on that bike and I figured that I can actually do it, there was no stopping from there. When you start learning how to ride and you conquer that fear, that helped me throughout the years, believe it or not. So to me, it was more of like if I can do this, I can do anything else. Tabahnya, ia pun bisa belajar melawan stereotip gender, di mana perempuan adalah minoritas dalam dunia biker. Suami Lydia mendukung sepenuhnya hobi ini. Clubs, riders, they feel like it's a man's world, and the women need to be on the back end, and they do and say as the man does. I look at it different. If they're capable of doing it, why not? More power to you. Let's do this. Lydia membeli Harley Davidson pertamanya tahun 2013 setelah anak-anaknya lahir. Ia bahkan memodifikasinya sendiri. Kini ia mempertimbangkan untuk menjadi montir motor profesional. Rencana Lydia akan hobi ini begitu kuat, ia mendirikan Biker Chicks, klub moge yang tujuannya menjadi wadah bagi perempuan sepertinya. Senang naik moge dan ingin membebaskan diri dari stereotip. Saling dukung selagi menikmati hobi ini bersama. Have a machine that you're in total control of, and this machine can do powerful things, and you have control of it. You just sit on it and take it for a ride, and you have the power to slow it down. You have the power to throttle all the way through. It's an amazing freedom. I don't worry about anything. I don't worry about the house. I don't worry about the kids. I don't worry about having to cook, do I need to do laundry, dishes, none of that. I don't have to worry about any of that when I'm on my bike. When I'm on my bike, I'm me. I'm not the wife, I'm not the mom, I'm me. I just feel very proud of myself to be a Chicana and be able to say that I'm an independent woman and I have my own business and I'm able to afford these things for myself, coming from poverty. Bukan sekadar klub moge, organisasi nirlaba ini juga melakukan berbagai fungsi sosial. I created it to bring the community of women together that ride and to help out different causes. So that's the main reason behind it, is to unite with other women that ride, and we can help either children, animals, other people in need through the biker community. Walau datang dari kondisi dan latar berbeda, di atas motor, para perempuan ini merasakan persamaan, keberdayaan, kebebasan, dan kemandirian. Dari Los Angeles, California, VOA.